Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Di video pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai sistem ekskresi pada manusia. Materi sistem ekskresi ini akan dikaji menurut 4 disiplin ilmu. Yang pertama ada biologi umum, karena materi ini membahas mengenai makhluk hidup beserta sistem yang bekerja di dalamnya. Kemudian yang kedua ada anfis atau anatomi dan fisiologi makhluk hidup, karena materi ini membahas mengenai struktur dan fungsi organ-organ ekskresi. Yang ketiga ada biokimia, karena materi sistem ekskresi ini berkaitan dengan metabolisme yang melibatkan biokimia. Selanjutnya yang terakhir ada bidang kesehatan, yaitu membahas mengenai penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem ekskresi. Sebelum itu, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Dari gambar tersebut tampak bahwa ada anak yang sedang berolahraga. Kemudian karena berolahraga, maka anak tersebut mengeluarkan keringat. Nah, apakah anak-anak tahu kenapa tubuh bisa mengeluarkan keringat? Apa jadinya apabila tubuh tidak mengeluarkan keringat? Apakah tubuh kalian akan semakin sehat? Nah, jawabannya adalah saat kita berolahraga, maka suhu tubuh kita akan meningkat. Kelenjar keringat pada kulit akan memproduksi keringat untuk mendinginkan tubuh. Ini merupakan mekanisme alami yang tubuh kita lakukan untuk mengatur suhu tubuh kita, anak-anak. Mekanisme pengalihan keringat ini merupakan bagian dari sistem ekskresi manusia yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa sih itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi merupakan sistem yang melakukan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan kembali. Karena zat sisa ini apabila tidak dikeluarkan dapat bersifat racun bagi tubuh. Nah, organ-organ ekskresi sendiri terdiri dari 4 macam, ada ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit, yang akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada organ ginjal. Nah, coba anak-anak lihat gambar yang ada di samping. Ini merupakan gambar penampang dari ginjal. Ginjal itu tersusun atas 3 lapisan, yaitu korteks, medula, dan juga pelvis. Nah, ginjal juga tersusun atas satuan unit fungsional yang kita sebut dengan nefron, di mana nefron ini akan melakukan fungsinya, yaitu untuk melakukan pembentukan urin. Jadi, perlu anak-anak ketahui kalau ginjal itu merupakan fungsi utamanya itu adalah untuk membentuk urin. Nah, struktur nefron bisa anak-anak lihat yang ada di gambar di samping ini. Ini adalah struktur nefron beserta bagian-bagiannya. Kemudian mekanisme pembentukan urin itu sendiri ada 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, kemudian ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau penambahan zat-zat yang diperlukan. Organ yang selanjutnya adalah organ paru-paru. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di samping. Ini merupakan gambar penampakan dari paru-paru. Paru-paru ialah organ yang mengekskresikan uap air dan karbon dioksida yang dihasilkan melalui proses respirasi aerob. Ketika kita menghirup udara, kita itu kan menghirup oksigen ya anak-anak. Nah, sebagai hasil dari sisa ekskresinya, kita mengeluarkan uap air dan karbon dioksida, di mana pertukaran karbon dioksida ini terjadi melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama itu respirasi, kemudian karbon dioksidanya berdifusi, kemudian yang terakhir karbon dioksida dilepaskan. Nah, organ yang selanjutnya ada organ hati. Bisa dilihat gambarnya, ini adalah penampakan dari organ hati. Hati itu merupakan organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui cairan empedu. Cairan empedu sendiri itu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Fungsi dari cairan empedu ini ada banyak sekali, ada 6. Bisa anak-anak baca. Selanjutnya, nah organ hati ini fungsi utamanya adalah untuk tempat perombakan eritrosit yang sudah tua atau rusak, sehingga menjadi bentuk-bentuk lain. Nah, mekanisme perombakan eritrosit sendiri itu bisa anak-anak lihat di bagian berikut ini ya. Nah, eritrosit itu akan dirombak menjadi zat besi dan globin dan dibawa ke sumsum tulang sehingga menjadi bahan pembentuk antibodi, kemudian hemoglobin dan juga eritrosit yang baru.
Kemudian eritrosit yang dirombak dan diubah menjadi hemin oleh hati selanjutnya akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin itu merupakan zat warna yang akan mewarnai feses dan juga urin, sedangkan biliverdin itu akan disalurkan ke kantong empedu. Nah, yang terakhir, organ yang terakhir ada kulit. Kulit itu adalah organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui keringat. Jadi fungsi utama kulit itu untuk mengekskresikan keringat ya anak-anak. Nah, keringat itu sendiri ada berbagai macam komposisinya, ada garam, mineral, kemudian ada minyak, ada asam, ada air, ada urea. Fungsi kulit itu bisa kalian lihat ada 5. Di sini ada untuk ekskresi, untuk pertahanan terluar dari tubuh, untuk mengatur suhu tubuh, tempat penyimpanan cadangan lemak, dan juga sebagai alat indera. Nah, berikut adalah struktur kulit. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi kesehatan, yaitu membahas mengenai penyakit-penyakit yang dapat menyerang organ ekskresi pada manusia. Di antaranya yaitu yang pertama ada gagal ginjal, yaitu kegagalan umum ginjal dalam membentuk urin yang dapat menyebabkan penyakit lain yang lebih kompleks. Selanjutnya yang kedua ada nefritis, itu peradangan nefron karena bakteri Streptococcus. Kemudian ada anuria yang merupakan efek dari gagal ginjal, yaitu tidak terbentuknya urin. Lalu oligoria dan juga poliuria yang merupakan efek juga dari gagal ginjal. Kalau oligoria itu adalah sedikitnya produksi urin, sedangkan poliuria itu urin yang dihasilkan itu berlebihan. Dan yang terakhir ada diabetes mellitus atau kencing manis, adalah penyakit yang muncul akibat tingginya kadar glukosa dalam darah. Sekian video pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.